Allah itu generic name, bukan personal name. Ya betul. Tapi yang namanya personal name itu tidak pernah terucap, tidak pernah terkatakan sampai hari ini. Berarti ada misteri yang disimpan dalam nama Allah itu, yaitu nama Yod-He-Vav-He. Cara mengejanya dikira-kira saja Yahweh, dikira-kira saja Yehova. Lah kenapa Anda ikut teori kira-kira? Wong itu cuma perkiraan. Anda tanya orang Yahudi, tidak ada yang tahu Yahweh. Saya tanya orang Yahudi di Tondano ini, Rabi Yakub Baruk, Anda tanya, apakah Rabi kenal dengan Yahweh? What is the meaning of Yahweh? Apa itu artinya Yahweh? Tidak ngerti mereka. Yahweh itu bacaan Kristen dalam semangat akademis untuk mencari kira-kira bunyinya apa, itu baru abad pertengahan. Terus kenapa enggak diganti Elohim, Pak? Karena ini bahasa Indonesia, bukan bahasa Ibrani. Kalau bahasa Ibrani ya Elohim. Jangankan Alkitab, Quran pun dalam bahasa Ibrani Elohim. 18% penduduk Israel itu beragama Islam. Mereka punya terjemahan Quran, Ha-Quran Ha-Mefwar. Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan Beshem Elohim Har-Rahman Har-Rahum dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau Anda ngomong Elohim pakai bahasa Ibrani, bisa Yahudi, bisa Islam, bisa Kristen. Gitu loh. Orang Yahudi di Mesir, orang Yahudi di Ethiopia, orang Yahudi di Yaman ngomongnya Allah juga. Coba Anda cari itu Yemenite Jewish, terus kemudian reciting the Torah in Hebrew, Aramaik, Arabik itu kan muncul itu di YouTube itu. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et sa'aret. Setelah itu bahasa Arabnya, ya, fil bati khalaqallahu samawati wal ard. Ternyata Yahudi juga itu. Yahudi Karaid yang ada di Mesir meninggalkan sinagoge namanya sinagoge Ben Ezra. Itu sebagian naskah teologisnya bahasa Arab, dan Elohim diterjemahkan Allah. Nah, ini contoh-contoh seperti ini kan karena kita kan jauh dari tempat aslinya kan. Makanya orang Indonesia kalau ngomong Elohim lebih Yahudi ketimbang Yahudi. Orang Yahudi sendiri kalau di negara barat ya Elohim diterjemahkan God. Di negara Arab Elohim diterjemahkan Allah. Ya seperti itu. Kemudian apakah karena itu kemudian menjadi ganjalan dalam hubungan lintas agama? Tidak pernah ada ganjalan. Ganjalan yang mana? Ganjalan yang dibuat-buat oleh orang itu. Orang Mesir nggak pernah keberatan, Saudi nggak keberatan, Syria, Libanon nggak keberatan. Yang keberatan orang Malaysia yang tidak berbahasa Arab, yang mempersoalkan orang Pakistan yang berbahasa Dari atau berbahasa Urdu atau berbahasa Hindi. Di negara Arab tidak ada yang keberatan. Ya, kalau itu alasannya menimbulkan kegaduhan. Yang gaduh kan orang-orang tidak paham. Maka yang tidak paham itu dipahamkan dengan edukasi. Gitu loh. Ada orang mengatakan, ini yang ekstrim-ekstrim ini, Kristen ekstrim juga ada kan. Islam yang ekstrim banyak, Kristen yang ekstrim ternyata juga banyak juga. Dia ngomong kepada saya, Pak Bambang, Anda ini harus bertobat. Bertobat apa maksudmu, saya bilang. Kenapa Anda pakai kata Allah? Ya sejak dulu memang bahasa Indonesia kata Allah sudah diserap. Coba belajar prasasti ini Trengganu, prasasti Minyah 7. Umat Islam pun datang ke Indonesia pertama kali, kata Allah belum diterima. Sama orang Indonesia yang mayoritas beragama Hindu dan Buddha kan. Maka dalam prasasti Trengganu, kata Allah itu diterjemahkan Dewata Mulia Raya. Butuh proses kira-kira 300 tahun sampai kata Allah itu dipakai. Prasasti Minyah 7 menyebutkan Ya Ilahi Ya Robbi. Kemudian muncul terjemahan Alkitab
Lydekker, karena dalam terjemahan Alkitab tahun 1629 terjemahan Cornelis Ruil kata Allah belum dipakai kata Deus. Ketika terjemahan Lydekker 1733, kemungkinan ini Alkitab yang dibaca Thomas Matulasi Patimura. Kata Allah mulai muncul di situ. Kemudian setelah itu 1659 seorang ulama Aceh menerbitkan terjemahan pertama Al-Quran dalam bahasa Melayu. Maka kata Allah dipakai, disejajarkan dengan Tuhan yang Maha Esa. Tapi ungkapan kata debata itu pengaruh Sanskerta masih ada sampai sekarang. Debata mula jadi Nabolon. Debata itu terjemahan dari kata Elohim. Debata itu istadewa, itu sembahan tertinggi. Sementara kata Austronesia kuno yaitu yang masih dipakai dalam bahasa Indonesia, sembahyang, menyembah Tuhan. Jadi kata yang, debata, Elohim, Allah artinya satu makna. Nah, tergantung teks mana yang kita pakai, konteksnya apa. Lah karena Indonesia itu tidak mengenal kata Elohim, Anda mengatakan Elohim memberkati Pak. Elohim apa maksudmu Mas, kan gitu kan. Bingung, ini kan kemudian tidak sesuai dengan konteks karena bahasa itu belum diserap dalam bahasa Indonesia gitu. Ini pertanyaannya ya. Kemudian kenapa Allah nggak diganti Elohim? Karena nggak ada orang Indonesia yang paham Elohim. Kalau Elohim mau dipakai bahasa Ibrani sekalian semuanya. Jangan hanya sepotong-sepotong. Elohimnya diambil, Ibrani yang lain tidak. Ya toh?